Epistemologi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Devitri Nufezia dari kelompok 2 BPI 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gena Malia Zara dari KGPI 2A dari kelompok 2 Epistemologi Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar epistemologi. Proses untuk kita mendapatkan suatu ilmu pengetahuan itu disebut dengan epistemologi. Jadi dapat dikatakan epistemologi adalah cara untuk mendapatkan, memperoleh, memvalidasi suatu ilmu pengetahuan yang kita miliki. Epistemologi ini memiliki pengertian dalam bahasa Inggris yaitu epistemology dan memiliki arti lagi dalam bahasa epistemologi itu berasal dari kata Yunani juga yaitu epitisme dan logos. Epitisme itu pengetahuan, sementara logos itu itu adalah ilmu. Terusnya epistemologi ini tuh juga memiliki pengertian dalam bahasa Arab yaitu Nazariyah Al-Ma'rifah. Hal ini dijelaskan oleh Imam Abdul Al-Fattah dalam bukunya yaitu Madhakal ila Al-Falsafah. Di sini dia tuh mendefinisikan ada definisi umum dan definisi terbatas. Kalau definisi umum itu adalah ilmu yang membahas tentang teori-teori dari sejarah, biologi, psikologi, dan lain-lainnya. Sementara kalau definisi terbatas adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang definisi, syarat-syarat, kaidah-kaidah dari suatu ilmu pengetahuan tersebut. Epistemologi juga memiliki pengertian yang diutarakan oleh para ahli, yaitu dari yang pertama dari Dagobert David Runners. Dagobert David Runners ini dia berpendapat bahwa epistemologi Islam adalah ilmu filsafat yang mengeksplorasi asal-usul, metode-metode, struktur, dan keabsahan ilmu pengetahuan. Lain hal diutarakan oleh Wormuth, yaitu dia berpendapat bahwa epistemologi Islam itu merupakan turunan cabang dari suatu bidang filsafat, cabang dari ilmu filsafat yang menjelaskan tentang esensi isi hakikat dari suatu ilmu pengetahuan tersebut. Nah, dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa epistemologi Islam merupakan cara kita untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan dengan adanya asal-usul, metode-metode, dan keabsahan ilmu pengetahuan sendiri. Dengan adanya epistemologi dapat menjawab pertanyaan kita tentang bagaimana sih pengetahuan itu didapat, bagaimana sih ilmu ini kok ada gitu. Terusnya lanjut ke epistemologi Islam. Dalam epistemologi Islam itu sama kayak epistemologi yang biasa tadi, tetapi kalau dalam epistemologi Islam ini dia tuh cara memperoleh, cara asal-usul, metode dan lain-lainnya kayak prinsip-prinsip, kaidah-kaidahnya itu berasal dari Islam gitu, berasal dari keislaman, dan ilmu yang diperoleh juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya langsung. Dalam epistemologi Islam ini memiliki 3 komponen yang penting. Yang pertama ada bayani, burhani, irfani. Kalau bayani itu ada penjelasan, burhani itu artinya pembuktian gitu. Kalau irfani artinya pengetahuan mistik. Yang kedua, kita akan membahas tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, sumber-sumber ilmu pengetahuan Islam ini diutarakan oleh Al-Ghazali itu ada 5. Yang pertama itu adalah Quran. Al-Quran ini adalah kitab suci bagi umat Islam dan Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini kenapa sih? Dia tuh ada di nomor 1 sumber ilmu pengetahuan Islam ini karena di dalam Al-Quran tuh sudah tersedia isyarat-isyarat yang membuat para
Peneliti itu mengkaji akuran tersebut dan menghasilkan suatu ilmu pengetahuan, suatu hal yang baru. Seperti halnya dalam surat Ar-Rahman ayat 33, di situ menjelaskan bahwa gak ada yang bisa menembus langit tanpa ada punya kekuatan dari Allah. Nah, dari hal ini peneliti itu mengkaji lebih dalam dan akhirnya terbitlah sebuah roket. Sebuah roket yaitu kendaraan yang bisa membelah langit, yang bisa menembus langit. Nah, itulah sumber dari Al-Quran tersebut. Nah, yang kedua ada hadis. Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, maupun sifat dari Rasulullah tersebut. Nah, dari hadis Al-Quran ini tuh pasti kalau nggak ini tuh selalu berdampingan, satu dua, ada Al-Quran pasti ada hadis, karena di Al-Quran itu adalah dikasih isyarat-isyarat, dikasih hukum-hukumnya. Nah, di hadisnya ini dia tuh sebagai penjelas, seperti di Al-Quran ini tuh ngebahas tentang obat, nanti ngebahas tentang sholat, di hadis ini nanti ngebahas tentang tata cara sholat tuh gimana sih. Nah, dengan adanya hadis ini tuh banyak hadis-hadis yang membuat dokter tuh jadi kayak semangat buat nyembuhin pasiennya, dan juga kayak pasiennya tuh biar enggak pesimis gitu. Ada tuh satu hadis. Terus ya yang ketiga, selanjutnya yang ketiga itu ada panca indera manusia dibekali panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tangan, mata, kulit dan lain-lainnya. Dengan adanya panca indera, kita seperti mata aja. Kita mempunyai panca indera mata ini, kita langsung bisa melihat suatu objek yang akan menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua. Nah, akan tetapi dalam panca indera ini memiliki keterbatasan, seperti kalau kita memiliki mata minus, misalnya kita nggak ke depan, itu diburam kan, jadinya nggak pasti gitu ilmu pengetahuan yang kita dapat. Nah, selanjutnya itu ada akal. Nah, akal ini, yang keempat ini akal. Akal ini tuh yang membuat kita tuh berpikir cara mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa mendorong kita untuk menciptakan, untuk belajar, yang untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Terus ya, dengan akal kita bisa melakukan segalanya. Nah, yang kelima ini yang terakhir ada qalb, itu hati. Qalb ini tuh dianggap paling bagus ya dibanding lebih kuat dia mendapatkan ilmu pengetahuannya dibanding akal dan panca indera. Karena di dalam qalb ini itu dia pengetahuannya itu berdasarkan ilham. Nah, ilham ini diartikan sebagai intuisi. Nah, intuisi ini maksudnya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kalau qalb ini menjadi yang lebih kuat gitu dibandingkan dua di atasnya, karena ya ini tuh langsung dari Allah gitu. Jadinya gak bisa dianggap salah, gak bisa dianggap benar, gak bisa dianggap salah gitu. Jadi benar semuanya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas metode pengetahuan dan kebenaran dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas dulu dasar pengetahuan dan konsep kebenaran. Nah, pengertian dari pengetahuan adalah informasi yang diperoleh manusia dengan mengacu pada satu topik atau lebih, dan pengetahuan juga dapat diterima tanpa mengandung kebenaran ilmiah. Sedangkan kebenaran ialah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan akal sehat yang tidak akan terkalahkan meskipun kita menolak segala sesuatu yang salah, dekaden, dan tidak berdasar. Untuk sumber ilmu pengetahuan ialah kebenaran yang ingin diketahui oleh setiap orang. Adanya fakta-fakta tertentu merupakan dasar dari sebagian besar kebenaran. Nah, Islam mengakui peran Tuhan dan manusia dalam proses memperoleh pengetahuan dan kebenaran, karena Tuhan adalah sumber utama dari pengetahuan dan kebenaran itu sendiri.
Tanpa proses pengajaran Tuhan, manusia tidak dapat memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Namun, pada saat yang sama, dalam proses perolehan pengetahuan tersebut, tentunya proses tersebut tidak lepas dari peran aktif manusia. Dalam hal ini, Tuhan memberikan kemampuan berpikir kepada manusia yang terkandung dalam pemikiran jiwa kreatif yang dimilikinya untuk menafsirkan dunia ilmu pengetahuan dan tidak melepaskan pengawasannya. Baik teman-teman, yang kedua kita akan membahas teori kebenaran menurut Islam. Ada beberapa teori kebenaran menurut Islam. Yang pertama ada teori kebenaran religius atau agama sebagai teori kebenaran. Nah, dalam teori ini kebenaran adalah segala sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan melalui wahyu yang disampaikan oleh utusannya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi pegangan hidup manusia yang tersusun dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua itu ada teori al-aql atau nalar. Nah, manusia diberkahi dengan kemampuan untuk memahami simbol, objek abstrak, menganalisis, membandingkan, dan menarik kesimpulan melalui potensi akal. Akibatnya, mereka pada akhirnya dapat memilih, memilah, dan membedakan apa yang sesuai, apa yang mengerikan, dan apa yang baik, dan apa yang juga yang buruk, dan memutuskan apakah mereka akan menerima atau menolak sesuatu. Nah, dalam teori ini, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menggunakan akal dan pikiran dalam mencari kebenaran. Nah, sehingga akan diperoleh kebenaran yang ilmiah. Yang ketiga itu ada teori al-haq. Nah, manusia diajar dalam paham ini bahwa kebenaran hanya milik Allah dan tidak ada kebenaran lain selain Allah. Nah, jadi sumber segala kebenaran itu adalah Allah dan kita bisa menangkapnya melalui isi Al-Quran beserta firman-Nya. Nah, tanggung jawab dari manusia sendiri adalah menyelidiki isi dari kebenaran agar bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Nah, manusia telah dikaruniai pragmatisme dengan diberikannya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang harus mereka lakukan hanyalah mempelajari isinya, isi kebenaran tersebut yang terkandung di dalamnya tanpa harus mempertanyakan kebenaran tersebut. Yang keempat, ada teori sidik. Mengetahui kebenaran melalui ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin adalah penjelasan dari al-siddiqiyah atau kebenaran. Nah, teori ini merupakan kelanjutan dari teori kebenaran Islam yang sebelumnya, yakni meyakini. Nah, seorang muslim meyakini apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran dan meyakini yang disampaikan oleh utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, dari teori ini umat Islam diajarkan untuk meyakini kebenaran berdasarkan kriteria kebenaran dalam Islam. Dan ketika meyakini kebenaran pada seseorang, haruslah orang yang diyakini memiliki kredibilitas yang mumpuni dan benar telah teruji kualitasnya. Yang kelima itu ada teori bayani. Nah, teori ini merupakan suatu metode khas dalam bahasa Arab yang menekankan baik secara eksplisit maupun implisit otoritas teks atau nas, serta didukung oleh penalaran linguistik berdasarkan inferensi. Nah, secara langsung mengacu pada memahami teks sebagai pengetahuan yang lengkap dan menerapkannya secara langsung tanpa mempertimbangkannya secara tidak langsung, berarti memperlakukan teks sebagai informasi yang belum diproses, yang memerlukan interpretasi dan penalaran. Namun, ini tidak berarti bahwa rasio atau akal dapat secara mandiri menentukan makna dan tujuan, melainkan harus tetap bersandar pada teks tersebut. Selanjutnya ada yang keenam itu teori irfani.
Irfani yaitu salah satu model nalar ilmiah Islam yang dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat Sufi. Nah, kata Irfani sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu arofa yang berarti pengetahuan. Irfani atau makrifat yang mengacu pada pengetahuan. Dalam hal ini berarti pengetahuan dan kebenaran yang bersumber dari Tuhan dan kejujuran serta kemurnian pencarian kebenaran oleh manusia. Yang ketujuh itu ada teori Burhani. Al-Burhani dapat dipahami secara sederhana sebagai aktivitas berpikir untuk menentukan kebenaran suatu proposisi yang menggunakan pendekatan deduktif. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai pendapat yang berbeda yang telah terbukti diterima secara umum. Nah, argumen logis digunakan pada Burhani ini untuk menunjukkan ketergantungannya pada kekuatan akal. Argumen agama dapat diterima jika argumen tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip logis. Yang kedelapan itu ada teori tajribi. Nah, di dalam teori Islam, tajribi adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran secara otentik. Nah, proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui observasi dan atau eksperimen dan validitasnya melalui korespondensi. Untuk menemukan kebenaran dalam teori Islam, seseorang Muslim harus memasukkan iman ke dalam teorinya karena seorang Muslim percaya adanya campur tangan Tuhan dalam kebenaran yang akan memberikan hasil terbaik. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara epistemologi Islam dan ilmu pengetahuan modern. Nah, hubungan antara epistemologi Islam dan ilmu pengetahuan modern itu sangatlah kompleks dan beragam. Nah, terdapat beberapa konsep yang menghubungkan antara epistemologi Islam dan ilmu pengetahuan modern. Yang pertama itu ada sumber ilmu. Nah, epistemologi Islam dan ilmu pengetahuan modern ini memiliki sumber ilmu yang saling berhubungan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, epistemologi Islam menyebutkan bahwa Allah adalah sumber ilmu yang terbesar yang disediakan melalui wahyu. Nah, ilmu pengetahuan modern juga mengambil sumber ilmu dari Allah melalui pengamatan dan pengkajian. Epistemologi Islam mempertimbangkan hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan dalam era modern. Rasionalisme telah membuka konflik dan saling menegaskan antara agama dan ilmu pengetahuan. Namun, epistemologi Islam berupaya untuk mengintegrasikan wahyu dan ilmu pengetahuan dalam memahami realitas. Yang kedua itu ada metodologi ilmu. Nah, baik epistemologi Islam maupun ilmu pengetahuan modern didasari oleh pencarian kebenaran. Nah, Al-Quran sebagai sumber utama epistemologi Islam mendorong umat manusia untuk merenungkan alam semesta dan mencari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu pengetahuan modern melalui metode ilmiahnya juga bertujuan untuk memahami realitas serta secara objektif dan menemukan kebenaran. Nah, epistemologi Islam ini mengambil metodologi ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah seperti observasi, demonstratif, dan intuitif. Ilmu pengetahuan modern menggunakan metodologi ilmu yang berbeda seperti empirisme, nasionalisme, dan idealisme. Nah, kedua tradisi ini juga memiliki komitmen terhadap metode ilmiah baik Al-Quran maupun para ilmuwan muslim. Awal menekankan pentingnya observasi, eksperimen, dan penalaran logis dalam memperoleh pengetahuan. Nah, ada beberapa contoh yakni metode ijtihad dalam Islam mendorong pengetahuan
mendorong penggunaan akal dan bukti untuk menafsirkan teks-teks suci dalam memecahkan masalah hukum. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan ilmu. Nah, epistemologi Islam dan ilmu pengetahuan modern memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Epistemologi Islam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mengambil Al-Quran dan hadis sebagai ilmu dan inspirasi. Nah, ilmu pengetahuan modern ini mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan ilmu metodologi yang berbeda, tapi juga dengan persyaratan yang sama seperti pengamatan, pengkajian, dan pengumpulan data. Lebih lanjut, baik epistemologi Islam maupun ilmu pengetahuan modern menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Nah, Al-Quran menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam mengejar ilmu pengetahuan. Begitupun dengan ilmu pengetahuan modern juga memiliki kode etik yang menekankan pada objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Yang keempat itu ada kebudayaan dan agama. Nah, hubungan antara epistemologi Islam dan ilmu pengetahuan modern tidak hanya terbatas pada ranah ilmiah saja, tetapi juga memiliki implikasi yang sangat luas dalam aspek kebudayaan dan tentunya agama. Nah, epistemologi Islam dan ilmu pengetahuan modern dapat terpengaruh oleh kebudayaan dan agama. Nah, epistemologi Islam sendiri menyebutkan bahwa agama dan kebudayaan dapat mempengaruhi dan mengajar ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan modern juga dapat terpengaruh oleh kebudayaan dan agama, seperti dalam pengembangan ilmu pengetahuan di era modern. Nah, epistemologi Islam mendorong dialog dan pertukaran ilmu pengetahuan antar budaya. Hal ini penting dalam konteks globalisasi untuk membangun pemahaman dan kerjasama antar bangsa-bangsa. Nah, integrasi epistemologi Islam dan ilmu pengetahuan modern ini dapat membuka peluang-peluang baru untuk penelitian interdisiplin seperti bioetika, psikologi Islam, dan ekonomi Islam. Kesimpulan dari materi ini, epistemologi Islam bagaikan peta yang menuntun umat Islam menuju pemahaman agama yang lebih mendalam. Tentunya kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan peradaban yang lebih bermartabat. Dengan epistemologi ini, umat Islam dapat memahami agama dengan lebih baik dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara kontekstual, menemukan hikmah dan kebijaksanaan, serta menghubungkan agama dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, umat Islam atau umat Muslim juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan teknologi. Nah, memajukan ilmu kedokteran dan kesehatan, serta membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini juga membuat umat Islam membentuk pemikiran kritis dan selektif dengan membedakan fakta dan fiksi, menganalisis informasi secara kritis, dan membangun argumen yang logis dan koheren. Nah, epistemologi Islam adalah kunci untuk masa depan umat Muslim yang lebih cerah dan penuh dengan kontribusi positif bagi dunia tentunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rati, yaitu ada nggak sih ilmu epistemologi yang nggak ada kaitannya sama Al-Quran dan hadis? Dan jawabannya itu ada, seperti epistemologi analitik, terus epistemologi sosial, dan epistemologi ilmiah, dan lain-lainnya. Dan bagaimana sih Islam menyikapinya? Nah, Islam menyikapinya itu yaudah fine-fine aja gitu. Dan karena kan emang gak semua itu harus berpatokan sama Al-Quran dan hadis kan. Dan juga banyak juga peneliti-peneliti yang tidak menggunakan Al-Quran dan hadis saja gitu. Dia menggunakan
ilmu-ilmu epistemologi tadi kayak analitik menggunakan penalaran mereka gitu. Dan juga eh, itu aja sih di compare, misalkan apa yang gak ada di ilmu epistemologi yang gak ada akurannya ini, ada yang kurang nih, ya udah ditambahin sama akuran dan hadis ini, digabung aja, di compare gitu, jadinya fine fine aja semuanya. Terusnya juga jadi tuh ya saling melengkapi aja antara satu sama lainnya, dan gak saling merugikan juga, jadi gitu. Baik, pertanyaan dari Regaina. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang Anda ambil ketika adanya suatu kesenjangan yang terjadi dalam hubungan antara epistemologi Islam dan ilmu pengetahuan modern? Nah, jawabannya adalah sikap yang dapat diambil dalam menghadapi kesenjangan tersebut, yakni dengan dibutuhkannya integrasi antara ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Nah, dengan mengambil sikap ini, tentunya kita dapat mendekati kesenjangan antara epistemologi Islam dan ilmu pengetahuan modern tersebut dengan pendekatan yang konstruktif dan inklusif. Nah, dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan kerjasama yang lebih baik di antara kedua sistem. Membangun peradaban mulia berlandaskan syariat, menuju kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Epistemologi Islam.